Dikisahkan ada seorang pemuda desa bernama Suwirya. Dia pemuda lugu dan tidak pernah sekolah. Suwirya yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal saat Suwirya berusia 15 tahun. Saat ini Suwirya berusia 35 tahun dan belum memiliki istri. Bagi Suwirya sangatlah susah untuk mendapatkan pendamping hidup dikarenakan dia hidup miskin, tidak berpendidikan, dan tampang yang tergolong di bawah pas-pasan. Walaupun begitu, Suwirya dikenal oleh tetangganya suka menolong, sangat senang terhadap anak kecil, dan rajin bekerja di sawah. Sawah peninggalan bapaknya yang letaknya jauh tidak membuat Wirya mengeluh. Setiap hari selalu ceria berangkat ke sawah dan pulang di saat matahari hampir terbenam. Karena kegigihannya dalam mengurus sawah, lama-kelamaan Suwirya banyak sekali memiliki persediaan beras maupun padi yang belum digiling. Bahkan kini beberapa tetangganya seringkali meminjam beras, meminjam uang maupun padi siap giling untuk memenuhi kebutuhan mereka kepada Suwirya. Selagi ada, Suwirya malah senang dan bahagia karena kini ia mampu hidup berkecukupan pangan. Hanya satu yang menjadi kegelisahan Suwirya, ia ingin memiliki istri seperti teman-temannya yang sudah berkeluarga semua. Bahkan di antara temannya sudah ada yang memiliki cucu. Memang pernikahan di desa jauh berbeda dengan pernikahan di kota. Anak desa baru berumur belasan tahun sudah banyak yang dinikahkan. Di usianya yang ke-35 tahun, Wirya masih sendiri. Seringkali Wirya menyalurkan hasratnya dengan bersolok karir di kamar mandinya. Kadang juga ia lakukan kegiatan solo karirnya di sungai saat pulang dari sawah. Sebenarnya bisa saja Wirya berhubungan badan dengan beberapa wanita tetangganya yang kebetulan sudah bersuami. Tapi Suwirya tidak mau melakukannya karena enggan berurusan dengan suami-suami mereka. Kadangkala faktor ekonomi dapat memicu perselingkuhan. Hal ini beberapa kali hampir terjadi saat wanita tetangganya datang ke rumah Suwirya untuk meminjam beras dan uang untuk yang kesekian kalinya. Padahal hutang yang dulu-dulu juga belum dibayar. Maka dengan terpaksa mereka mencoba merayu Suwirya dan menawarkan tubuhnya agar bisa diberikan pinjaman beras dan uang. Namun Suwirya menolak dengan halus dan tetap memberikan pinjaman kepada mereka. Pada suatu hari, Suwirya seperti biasanya berangkat ke sawah miliknya dengan menenteng rantang tempat makanan dan juga jerigen berisi air putih. Cangkul dan beberapa alat pertaniannya setiap harinya ditinggal di gubuk di tengah sawah miliknya. Dia bersiul-siul mendendangkan beberapa tembang Jawa dengan siulannya. Namun pikirannya terbang memikirkan beberapa anak gadis tetangganya yang selalu menolak dia. Padahal kalau salah satu dari mereka mau diperistrinya, Wirya siap membahagiakan mereka dengan segenap jiwa dan raga. Memang kini Wirya sedikit banyak berubah kondisi ekonominya. Namun wajah dia tak banyak berubah. Masih tetap kurang menarik bagi kebanyakan perempuan lajang di desanya. Setelah seharian dia menggarap sawah, Wirya pun bergegas membersihkan diri di aliran air yang mengalir persis di batas sawahnya. Dia bersihkan juga alat-alat kerja, kemudian disimpan di dalam gudang. Setiap pulang dan pergi ke sawah, Wirya selalu melewati hutan kecil. Dia senang dengan suara-suara binatang yang ada di sana. Dan saat ini pun Wirya sedang berhenti di bawah pohon albasia yang besar dan rindang. Sengaja berhenti di situ karena memang sudah kebiasaannya setiap hari. Seketika matanya tertarik ke samping kiri saat didengarnya suara kresek-kresek dedaunan. Dicarinya sumber suara itu dan matanya terbelalak saat melihat
Seekor burung sedang berusaha terbang, tapi tidak kunjung terbang dikarenakan patah sayapnya. Wirya mengambil burung itu sembari mengelus-elus bagian sayap burung yang patah. Dibawanya pulang burung itu untuk dirawat sebisanya di rumah. Walau bagaimanapun, burung tetap makhluk hidup yang harus diperlakukan semestinya. Sesampainya di rumah, segera Wirya mengambil air hangat dan obat merah. Dibersihkannya luka si burung, kemudian dia tetesi obat merah. Tak lupa Wirya berikan beberapa genggam beras untuk pakan si burung. Kemudian dia letakkan burung itu ke dalam sangkar kosong dan digantung di tengah ruangan dekat dengan lampu petroma. Pagi pun datang, namun sebelum keluar rumah, dia sempatkan mengecek burung kenari yang di dalam sangkar. Setelah diberikan tetesan obat merah dan dibalut, Wirya segera beranjak ke sawah dengan hati berbunga-bunga. Entah kenapa hari ini dirasa sangat ringan isi otaknya. Setelah seharian bekerja, Wirya bergegas pulang ke rumah. Dia kepikiran dengan burung kenari di rumah. Dia khawatir kenapa-kenapa dengan burung itu. Sesampainya di rumah, dilihatnya burung kenari sudah bisa mengepakkan sayapnya yang terluka. Padahal masih ada kain pembalut di sayapnya. Segera Wirya menurunkan sangkar dan diraihnya burung kenari tersebut untuk dicek dan dilepaskan kain pembalut lukanya. Betapa Wirya kaget dan takjub. Dilihatnya sayap itu tidak ada bekas luka sama sekali. Senang hati Wirya dan dia langsung bertekad untuk segera melepaskan burung kenari ke alam bebas. Keesokan harinya, dia lepaskan burung kenari di halaman rumahnya. Burung pun terbang ke atas. Sejenak, burung kenari itu menjauh dari rumah Wirya. Tetapi semenit kemudian, Wirya melihat burung kenari itu terbang berputar di atas rumahnya. Wirya berpikir, apa seharusnya tadi dilepas di hutan ya? Seolah nggak mau ambil pusing, Wirya bergegas pergi ke sawah sambil menenteng bekal makanannya. Sore pun tiba, Wirya bergegas pulang setelah seharian bekerja di sawah. Dia pun masuk rumah untuk mandi. Namun seketika dia terkejut bukan main. Dilihatnya di atas meja makan terhidang banyak sekali makanan. Semua masakan sangat mengundang selera siapa saja yang melihatnya. Wirya kemudian mencicipi makanan tersebut, tapi dalam hatinya masih bertanya-tanya, siapa gerangan yang menaruh masakan ini di dalam rumahnya? Wirya segera keluar mau bertanya ke tetangga sekitar. Namun tak satu pun tetangganya yang mau mengakui kalau makanan itu mereka yang kirim. Sampai-sampai beberapa tetangganya datang ke rumah Wirya guna memastikan makanan tersebut. Kejadian ini berulang sampai seminggu. Di saat Wirya pulang dari sawah, selalu saja di atas meja makannya sudah terhidang makanan-makanan lezat kesukaan Wirya. Di hari ke-8 sejak adanya makanan misterius, Wirya bertekad untuk menyelidiki siapa gerangan yang sudah memberikan makanan-makanan itu selama seminggu ini. Pagi ini Wirya keluar rumahnya untuk pura-pura pergi ke sawah. Pas di pinggiran hutan, Wirya berbalik arah dan berjalan pelan menuju rumahnya. Setelah dekat dengan rumahnya, Wirya berhenti di balik pohon besar beberapa meter dari halaman rumahnya. Tak begitu lama, ada seorang perempuan cantik sekali memakai kemben, rambutnya digelung dan berjalan bagaikan Pragawati masuk ke rumah Wirya. Hal ini sangat membuat bingung sekaligus takjub. Wirya pun berjalan mengendap-endap seperti pencuri memasuki rumahnya sendiri. Tak sabar rasanya ingin segera mengetahui jati diri perempuan cantik tadi. Setelah berada di dalam rumahnya, Wirya mendapati perempuan cantik tadi sedang mencuci beras di dekat sumur. Segera saja dengan hati berdebar-debar, Wirya mendekat ke perempuan itu. Assalamualaikum Nona. Nona ini siapa? Kok ada di rumah saya? Tanya Wirya. Betapa kagetnya perempuan cantik ini, karena di belakangnya ternyata ada orang. Dengan terbata-bata, perempuan itu pun menjawab sambil menunduk. Maafkan saya Kang, saya Dewi Sri Welasih. Aku adalah jelmaan burung kenari yang engkau selamatkan kemarin Kang. Dah, bagaikan ada petir menggelakar di atas sana. Wirya melongo seakan tak percaya.
Kemudian gadis cantik ini pun menceritakan semuanya. Ternyata si gadis ini memang seorang bidadari. Namun karena kecerobohannya dia dikutuk menjadi seekor burung kenari dan diturunkan ke bumi. Kutukan tersebut akan lepas setelah 100 tahun berada di bumi. Dan dia harus menemukan seorang pemuda berhati mulia agar dirinya bisa kembali wujud menjadi bidadari. Singkat cerita, mereka pun menikah. Bidadari bernama Dewi Sri Welasih pun menerima Wirya dengan segala kekurangannya. Sebaliknya Wirya bahagia dan berbangga hati memiliki istri yang cantiknya tiada tanding ini. Dan nyata-nyata dia seorang bidadari. Tapi kenyataan kalau Dewi seorang bidadari dirahasiakannya dari semua orang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Mentang-mentang istrinya cantik pakai banget, mentang-mentang cadangan makan masih melimpah, Wirya menjadi malas-malasan untuk pergi ke sawah. Hal ini kurang disukai oleh istrinya, karena kerajinan suaminya lah yang merupakan salah satu faktor yang membuatnya rela diambil istri oleh Wirya. Maka pada suatu pagi Dewi berkata kepada Wirya, Kang Wirya kok sekarang gak mau lagi ke sawah? Kenapa? Ujar Dewi. Gak kenapa-napa dek, kan persediaan makanan kita masih banyak, jawab Wirya. Iya Kang, tapi Akang kan harus tetap kerja. Aku gak setuju loh kalau Akang jadi malas begini, ujar Dewi sambil melirik manja. Akang takut kamu pergi, Wi. Akang takut kamu tinggalkan. Kang, aku gak akan pergi kemana-mana. Gak usah takut kayak gini. Masa Akang gak percaya sih sama Dewi? Tetap aja, Wi, Akang takut kamu pergi. Dewi pun berpikir bagaimana caranya membujuk suaminya agar pergi ke sawah. Setelah berpikir beberapa saat, Dewi pun berkata, gini aja Kang, Akang pergi ke sawah, tapi sebelum pergi, kesinikan jari telunjuk Akang. Bagai kerbau dicocok hidungnya, Wirya pun mengulurkan tangan kanannya kepada Dewi. Lalu, tanpa disangka-sangka, tangan Wirya dituntunnya ke dalam jariknya. Dewi langsung masukkan jari Kang Wirya ke dalam lubang kehormatan Dewi. Dan Dewi pun berujar, Kang, coba cium jari Akang, bau apa ini? Wirya pun segera membaui jari telunjuknya. Memang ada sedikit aroma yang memabukkan kaum lelaki. Tapi Wirya masih bingung apa maksud Dewi melakukan semua ini. Jadi gini Kang, Akang pergi ke sawah, terus setiap setengah jam sekali Akang cium dah jari telunjuk Akang. Kalau masih bau yang ini, Akang harus percaya kalau Dewi nggak pergi kemana-mana untuk meninggalkan Kang Wirya. Oh begitu Diajeng. Iya Kang. Akhirnya Wirya pun menuruti kemauan istrinya, berangkat ke sawah sambil menenteng makanan dan jerigen minuman dengan hati yang riang gembira. Setiap beberapa langkah diciuminya jari telunjuk, dan Wirya tersenyum gembira karena jarinya masih berbau aroma surgawi. Sampai saat dia mencangkul pun masih saja membaui jari telunjuknya. Karena semakin jauh dari rumah, semakin dia khawatir istrinya pergi meninggalkannya. Tepat tengah hari, perutnya pun lapar. Wirya pun beranjak dari aliran air di tepi sawahnya untuk mencuci tangannya agar bersih dari lumpur yang menempel. Lalu dia menuju gubuknya dan makan siang di sana. Setelah selesai makan siang, dia pun kembali mencuci tangannya di wangan. Setelah beristirahat sejenak, kembali dia teringat akan istri cantiknya. Lalu buru-buru jari telunjuknya didekatkan ke hidung. Betapa terkejutnya Wirya. Tidak didapatinya aroma yang memabukkan itu di jari telunjuknya. Jari telunjuknya sudah berganti dengan sedikit bau terasi dan campuran bumbu-bumbu masak lainnya. Wirya langsung teriak, "Tidak, tidak!" Dia berlari sambil menangis menuju rumahnya. Dia lari sekencang-kencangnya agar cepat sampai rumah. Begitu masuk perkampungan, Wirya masih saja berlari sambil menangis. Namun, tidak dihiraukannya tatapan heran tetangganya. Sesampainya di rumah,
Didapatinya istrinya sedang membersihkan rumahnya. Langsung saja dipeluk tubuh istrinya, diciumi sekujur tubuhnya, dan sambil menangis sesenggukan. Hal ini membuat istrinya heran dan sedikit tersenyum. "Akang kenapa?" tanya Dewi. Tadi Akang cium jari telunjuk Akang, terus sudah gak ada aroma itunya di Ajeng lagi." "Lah, emangnya Akang habis melakukan apa tadi?" ujarnya. "Akang habis makan di Ajeng," jawab Wira. "Lah terus tadi Akang cuci tangan dulu?" "Iya." Dewi pun tertawa sampai perutnya sakit. "Loh, kenapa dia malah tertawa?" ujar Wirya kebingungan. "Gimana gak ketawa coba? Kan Akang habis cuci tangan." "Ya jelas baunya hilang lah Kang." Wirya pun jadi salah tingkah. Dia malu atas kebodohannya itu. Tapi dibalik itu semua, Dewi semakin mencintai suaminya. Suaminya begitu takut kehilangan dirinya. Beberapa tahun kemudian, Wirya memiliki beberapa anak yang beribukan seorang peri itu. Yang laki-laki ganteng dan gagah, yang perempuan cantik-cantik menyerupai ibunya. Wirya bertambah tua, namun Dewi masih seperti dulu. Tidak nampak tanda-tanda penuaan di tubuhnya, karena pada dasarnya tugasnya di bumi ini hanyalah menemani Wirya sampai akhir hayatnya, untuk kemudian kembali lagi ke kayangan.